Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang penyesuaian perusahaan dagang. Next. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Saya Zaki Widianta, NPM 0043. Saya Matika Dragustina, NPM 0041. Saya Muhammad Iqbal Miftahudin, NPM 0060. Saya Eka Puspita Nur Aisyah, NPM 0051. Dan saya Kunia Rahma dengan NPM 0072. Next. Yang pertama ada ayat jurnal penyesuaian persediaan. Jurnal penyesuaian persediaan adalah pencatatan akuntansi yang dilakukan di akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan jumlah persediaan dalam pembukuan agar sesuai dengan jumlah persediaan yang sebenarnya. Dalam akuntansi perusahaan dagang, persediaan stok barang dagangan harus disesuaikan di akhir periode. Penyesuaian ini penting karena bisa terjadi selisih antara catatan akuntansi dan jumlah barang yang benar-benar tersedia atau hasil penghitungan fisik. Kedua, ada proses penyesuaian dalam sistem persediaan periodik. Yang pertama, sistem perpetual. Persediaan dicatat terus-menerus. Di akhir periode, jumlah fisik dibandingkan dengan catatan. Terus, selisih catatan sebagai kehilangan. Sebagai debit, harga pokok penjualan dan kredit persediaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian yang kedua yaitu sistem periodik, yaitu mencakup pertama, tidak ada pencatatan persediaan harian. Kedua, pembeliannya itu dicatat dalam akun pembelian. Yang ketiga, kehilangan tidak terlihat langsung. Dan yang terakhir yaitu perhitungan secara tidak langsung saat menghitung harga pokok penjualan. Next. Yang ketiga yaitu kekurangan sistem periodik. Yang pertama yaitu tidak bisa mengetahui jumlah pasti kehilangan persediaan. Dan yang kedua, tidak mencatat kehilangan secara terpisah. Jadi kesimpulan dari 3 poin tadi, yang pertama, kedua, ketiga itu dapat disimpulkan jadi 3. Yang pertama itu sistem perpetual lebih akurat tetapi responsif terhadap kehilangannya. Kemudian yang kedua yaitu sistem periodik itu lebih sederhana namun kurang transparan. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir, pilihan sistem tergantung kebutuhan pengendalian internal perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem perpetual dan periodik. Di slide ini kita membahas dari kolom sistem dan ciri utama, dan yang terakhir yaitu penyesuaian kehilangan persediaan. Yang pertama itu dari perpetual sendiri itu ciri utamanya dia persediaan dicatat setiap saat atau real time. Nah, dari penyesuaian kehilangan persediaan itu dicatat secara eksplisit sebagai kerugian. Dan yaitu dari perbedaan dari periodiknya itu ciri utamanya persediaan hanya dihitung di akhir periode, dan penyesuaian kehilangan persediaannya itu tidak dicatat terpisah, namun langsung disesuaikan dalam HPP, harga pokok penjualan tersebut. Next. Penyesuaian sistem periodik dan perpetual. Sistem periodik, di akhir periode harus ada jurnal penyesuaiannya karena dalam periodik saat membeli barang tidak langsung dicatat di akun persediaan, tapi dicatat di akun pembelian. Oleh karena itu, harus ada jurnal penyesuaiannya sendiri untuk menghitung HPP. Untuk menghitung HPP ada rumusnya, yaitu HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Namun, karena di sistem periodik ini kita tidak tahu berapa jumlah kehilangan persediaan secara spesifik, setelah stok fisik dihitung, jumlah itu langsung dipakai dalam perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, maka dari itu, khusus untuk sistem periodik ini, saat terjadi kehilangan barang, tidak perlu ada penyesuaiannya lagi. Namun berbeda di sistem perpetual. Di sistem
ada jurnal penyesuaian. Namun, saat terjadi kehilangan persediaan, perlu ada ayat jurnal penyesuaiannya. Kehilangan persediaan itu artinya catatan akuntansi di pembukuan itu hasilnya tidak sama atau lebih besar dari perhitungan secara fisiknya. Karena dalam sistem persediaan perpetual, itu persediaan dicatat setiap kali transaksi atau real time, penyesuaiannya dilakukan dengan mengurangi nilai persediaan di kredit posisinya dan menambahkan beban kehilangan persediaan ke akun harga pokok penjualan atau HPP di sisi debit. Nah, kenapa beban itu atau HPP itu masuk ke akun debit? Karena untuk akun beban sendiri itu memang posisinya ada di debit, dan karena kehilangan persediaan otomatis kita mengalami kerugian, maka kita anggap beban atau HPP-nya itu di sisi debit. Kemudian untuk persediaan itu di sisi kredit, karena persediaan itu merupakan salah satu aset. Kalau asetnya berkurang, maka ditaruh di sisi kredit. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, yang menjelaskan. Ya, di sini saya akan memberikan contoh penyelesaian perpetual. Sebagai ilustrasi, catatan persediaan jalur silat menunjukkan bahwa persediaan senilai Rp63.950.000 seharusnya tersedia untuk dijual per 31 Desember 2011. Namun, perhitungan fisik persediaan yang dilakukan pada 31 Desember 2011 menunjukkan hanya ada sekitar Rp62.150.000 persediaan yang tersedia. Jadi, kehilangan persediaan untuk tahun yang terakhir pada 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.800.000. Seperti ditunjukkan di sisi kiri, jumlah tersebut dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Desember 2011, harga pokok penjualan berada di sebelah kiri, tepatnya di debit. Kemudian persediaan berada di sebelah kanan sebagai kredit. Kehilangan persediaan sebesar Rp62.950.000 dikurangi Rp62.150.000. Jadi kehilangan pada tahun tersebut yaitu Rp1.800.000. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya adalah manfaat dan pentingnya jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah akurasi laporan keuangan. Jurnal penyesuaian memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai persediaan yang sebenarnya, pendapatan dan beban yang terkait dengan periode berjalan, sehingga laporan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, akurasi informasi menjadi aspek yang penting. Laporan keuangan yang akurat memungkinkan pihak manajemen, investor, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang disajikan. Lalu yang kedua, ada pengendalian persediaan. Dengan mengetahui selisih antara catatan dan fisik persediaan, perusahaan dapat mengidentifikasi adanya kehilangan, pencurian, atau kesalahan pencatatan, sehingga dapat mengambil tindakan pengendalian yang tepat. Persediaan merupakan salah satu aset lancar yang sangat vital bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang perdagangan dan manufaktur. Karena nilai persediaan bisa sangat besar, maka pengelolaan dan pengendaliannya harus dilakukan secara cermat.
Salah satu aspek penting dalam pengendalian persediaan adalah membandingkan antara jumlah persediaan menurut pencatatan akuntansi dengan jumlah sebenarnya yang ada secara fisik. Dari perbandingan ini, perusahaan bisa menemukan adanya selisih, baik berupa kelebihan atau kekurangan barang. Pentingnya mengidentifikasi selisih persediaan ketika ditemukan perbedaan antara catatan dan kondisi fisik. Hal ini menjadi indikator adanya masalah dalam sistem pengelolaan persediaan. Yang pertama, kehilangan barang bisa terjadi karena barang rusak, kadaluarsa, atau tercecer dan tidak terdata saat pengiriman, penerimaan, atau penyimpanan. Yang kedua, pencurian. Salah satu penyebab utama selisih negatif adalah barang fisik lebih sedikit dibandingkan catatan adalah pencurian baik oleh pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah kesalahan pencatatan. Bisa terjadi karena kesalahan manusia saat input data, kegagalan sistem, atau kelalaian dalam mencatat transaksi pembelian, penjualan, atau retur barang. Yang keempat, ada barang belum tercatat. Barang sudah masuk gudang tapi belum dimasukkan ke dalam sistem pencatatan, atau sebaliknya, barang sudah dikeluarkan tetapi belum dicatat sebagai pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Ya, saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengakuan beban yang tepat. Pengakuan beban yang tepat adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa beban harus diakui dan dicatat dalam periode akuntansi ketika beban tersebut terjadi, bukan saat kas dibayarkan. Prinsip ini penting untuk mencerminkan kinerja keuangan yang akurat dalam suatu periode. Yang pertama, beban. Beban adalah pengeluaran atau pengorbanan sumber daya yang terjadi untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, beban. Pengakuan beban yang tepat berarti mencatat beban pada saat barang atau jasa dikonsumsi, terjadi kewajiban untuk membayar, dan pendapatan yang terkait telah dihasilkan. Contohnya, misalkan perusahaan menyewa kantor dengan biaya 10 juta per bulan dan membayar uang sewa untuk Januari sampai Maret sekaligus di awal Januari sebesar 30 juta, maka pengakuan beban yang tepat setiap bulan hanya sebesar 10 juta rupiah yang diakui sebagai beban sesuai dengan periode jasa yang dikonsumsi. Jika langsung dicatat seluruh nilai 30 juta rupiah sebagai beban Januari, itu tidak tepat dikarenakan mengganggu pencatatan laba rugi secara periodik. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama, ada menyajikan laporan keuangan yang wajar dan akurat. Yang kedua, mencegah distorsi laba antar periode. Dan yang ketiga, memenuhi prinsip akuntansi akrual dan matching principle. Ya, beberapa jenis. Ya, selanjutnya ada perbedaan sistem. Dalam akuntansi, perbedaan sistem yaitu mengarah kepada variasi atau perbedaan cara, metode, atau pendekatan yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Perbedaan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti tujuan informasi, jenis organisasi, teknologi yang digunakan, serta regulasi atau standar akuntansi yang berlaku. Beberapa jenis perbedaan sistem dalam akuntansi. Yang pertama ada sistem akuntansi manual dan sistem akuntansi komputerisasi. Sistem akuntansi manual yaitu pencatatan dilakukan secara fisik dengan tulis tangan atau buku besar, sedangkan komputerisasi menggunakan software atau aplikasi akuntansi untuk mencatat dan mengelola transaksi. Dan yang kedua ada sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal, misalnya investor, kreditor, atau regulator.
Sedangkan akuntansi manajemen berfokus pada informasi internal untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, ada sistem pencatatan berbasis kas dan akrual. Kas pendapatan dan beban diakui saat kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akrual pendapatan dan beban diakui saat terjadi atau terlepas dari kas diterima atau tidak. Yang keempat, ada sistem akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Yang pertama, sektor publik digunakan oleh instansi pemerintahan, fokus pada akuntabilitas dan transparansi anggaran. Sedangkan sektor swasta digunakan oleh perusahaan swasta yang berfokus pada profitabilitas dan kinerja finansial. Yang kelima, ada perbedaan standar akuntansi. Sistem akuntansi dapat berbeda berdasarkan standar yang digunakan. Misalnya, Indonesia menggunakan PSAK, sementara perusahaan internasional menggunakan IFRS atau GAAP Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, jurnal penyesuaian penting untuk mencerminkan jumlah barang sebenarnya. Sistem periodik lebih sederhana tapi kurang akurat karena tidak mencatat kehilangan barang secara terpisah. Dalam periodik, kehilangan dianggap diam-diam masuk ke biaya HPP atau harga pokok penjualan, tidak dicatat dalam jurnal khusus. Sistem perpetual lebih rinci karena langsung menyesuaikan jumlah barang setiap kali transaksi. Barang berkurang sama dengan aset berkurang, maka akun persediaan dikredit. Kehilangan barang sama dengan beban masih dicatat sebagai HPP atau debit. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon tidak dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.